Tujuan tim menyingkap tabir kali ini adalah Kampung Gincing Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian terjadi di wilayah ini. Korbannya seorang wanita bernama Reni alias Tukini. Reni dihabisi oleh suami sirinya dan jasadnya dibuang ke dalam sebuah sumur. Kepergian Reni alias Tukini yang begitu tragis menjadi pukulan telak bagi keluarga dan kerabat. Apalagi pelakunya adalah Joko, suaminya sendiri. Masih teringat di benak Suyono saat jasad Reni tiba di rumah duka. Hati Suyono langsung bergetar. Ia tak menyangka Reni tewas di tangan suaminya. Keluarga curiga Reni alias Tukini tewas karena persoalan asmara. Ketika dia menikah lagi kan sering gonta-ganti di profil WhatsApp. Sama istri saya disimpan. Disimpan lagi. Disitulah kami orang tahunya. Ketika Joko itu nikah lagi, Bibi ini kami ingetin sama keponakannya, Joko itu udah nikah lagi, Bi. Dia nggak percaya. Mungkin alasan Joko seperti apa, kami orang nggak tahu. Nggak percaya juga. Sempat ditelepon sama saudaranya yang di Taiwan ya, nggak percaya. Bukan cuma itu, Joko juga dicurigai hendak menguasai harta milik Reni. Ya bisa terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu, Bang? Karena ketika dia pergi hari Jumat, dia hari Minggu dia pulang. Pulang malam, pagi dia berangkat lagi menitipkan kunci kepada keponakan. Dia itu pergi bawa tabung gas dan tas. Dia itu bawa tabung gas satu sama tas. Dia pergilah. Mungkin dia itu pulang ke sini nih ngambil hak milik punya bibi saya. Buktinya gelangnya itu dibawa sama dia. Yang lain-lain. Sampai terjadi sini nggak ada apa-apa sini. Habis semua kosong. Surat menyurat nggak ada semua. Artinya dia itu memang ada motif perencanaan pembunuhan. Sebelum kejadian, bibi saya sempat cerita juga bahwasanya Yon, duit bibi ini mau kumpul semua. Sama orang yang bisnis daging itu mau terkumpul udah 3. Kurang 5 lagi. Maksudnya 3 M. Cuman bentuk duitnya saya nggak tahu. Reni alias Tukini, wanita 58 tahun ini merupakan pedagang sukses di bidang perkebunan karet. Setelah kenal dengan Joko dan menikah secara siri, Reni pun melebarkan sayap usahanya. Ia mulai berdagang daging sapi. Kini, Reni alias Tukini telah pergi untuk selamanya. Tak ada lagi tawa candanya di dalam keluarga. Lalu apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Dan bagaimana peristiwa pembunuhan ini terjadi? Terbongkarnya peristiwa tragis yang dialami Reni alias Tukini bermula di kampung Tanjung Ratu. Jasad Reni ditemukan di dalam sebuah sumur yang dalamnya sekitar 20 meter.
Dibantu sejumlah warga, petugas berusaha mengevakuasi jasad wanita yang dihabisi oleh suami sirinya itu. Dekat ini. Tapi ditambah air dulu, Bu. Siram tambah air. Bisa ditambah air. Coba kita bareng-bareng angkat, yuk. Tambah air. Ditambah air dikit. Setelah hampir 1 jam, jasad Reni berhasil diangkat. Kondisinya sudah mulai membengkak. Awalnya jasad Reni dikira jasad Listiawati, seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di Hong Kong. Namun akhirnya dugaan itu terbantahkan setelah salah satu keluarga Reni mengenali kalung yang masih melingkar di leher korban. Pekerjaan sehari-hari memang sebagai pengusaha yang katanya saudara dan warga sekitar sana memang dulunya pernah menjadi pengusaha karet kalau tidak salah. Dan yang membuat keluarga yakin itu adalah korban itu adalah keluarganya, itu ada kalung emas yang masih nempel di leher. Dari hasil otopsi, diketahui korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Yang ditemukan adalah memang adanya robek di kulit kepala yang mengakibatkan tempurung kepalanya retak, terus patah tulang leher, kayak semacam pendarahan yang sudah membusuk juga, sama patah tulang iga. Kemungkinan besar si korban ini meninggal dikarenakan retaknya tempurung kepalanya itu, karena mungkin benda keras yang menghantamnya. Ditemukan oleh Revi Abdullah, warga sekitar lokasi. Sorenya itu saya lewat dari sana, udah 5:30 sore itu, saya lewat di pinggir sumur ini karena saya bawa rumput untuk makan kambing, karena motor saya taruh di sini. Nah, memang udah ada bau, tapi nggak saya rawin, saya terus ngarit lagi, saya ngarit di situ, di sumur. Kok baunya nyengat lagi, tak datanginlah ke sumur itu, tak lihat ke dalam sumur ini ceritanya. Kok di dalamnya ini kok ada terpal, bau. Warna apa, Pak? Terpalnya, Pak? Warna biru. Nah, karena sudah 5:30 sore itu kan gelap-gelap. Tak pikir aku dan puasa, tapi baunya ini sudah baunya itu sudah bau menyengat baunya itu. Nah, dalam hati aku berpikir curiga ini. Kalau bau-bau biasanya itu nggak kayak gini gitu loh. Nah, akhirnya aku buru-buru ngarit, sudah ngarit tak taruh di sini, tak naikkan di motor itu, aku langsung pulang keluar. Di akal-akalan kami orang Ginter diputar itu terpal itu, kelihatanlah tangannya, muncullah tangan. Kepalanya ke sini, kakinya ke sana. Begitu terpal ini dibuka, Bang, jadi si jenazahnya kelihatan dari atas? Kelihatan jelas gitu loh, karena terpal dua-duanya sudah naik semua. Yang warna biru dan warna hitam terpalnya. Dari keterangan keluarga korban, polisi kemudian mengejar Joko, suami siri korban. Saat itu Joko langsung menghilang bersamaan dengan hilangnya Reni. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah langsung bergerak ke wilayah Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil daripada gelar perkara pada beberapa hari terakhir, sudah beberapa kali kami melakukan gelar perkara, kemudian kita kumpulkan bahan keterangan itu dan mengerucut pada satu nama atas nama Joko ini. Kebetulan informasi-informasi yang di lapangan bahwa Joko memang asalnya dari Waikanan, korban juga asalnya dari Waikanan juga. Kita temukan tersangka ini di Desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, di rumah istri ketiga daripada tersangka. Awas. Aduh, apes benar. Kuncing, kan? Joko pun akhirnya diringkus di rumah salah satu kerabatnya.
Saat ditangkap, Joko sedang bersama Nani Yulianti, istri ketiganya. Untuk mencari barang bukti, polisi menggeledah tempat persembunyian Joko. Itu kita lihat awal apa tuh, Pak? Apa yang kita lihat? Darah. Bekas darah mengering. Juga darah ya? Diduga itu membawa darah korban. Ini darah ini. Yang kita temukan barang-barang bukti yang ada di sana adalah 1 unit mobil, kemudian bekas ceceran darah yang ada di terpal, kemudian uang tunai 30 juta, kemudian ada emas berupa kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Menurut pengakuan daripada tersangka, dia beli menggunakan uangnya korban. Beginilah kondisi Joko, suami yang tega membunuh istri sirinya dan membuangnya ke dalam sumur. Joko terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat digiring polisi. Pada saat setelah dilakukan penangkapan, kita mau melaksanakan prarekon di TKP aslinya, hanya saja pelaku mencoba melarikan diri, sehingga mungkin baru sekarang inilah kita berkesempatan melaksanakan prarekonstruksi. Berdasarkan keterangan polisi, Joko melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta milik Reni alias Tukini, istri sirinya itu. Jadi si pelaku ini sebetulnya satu, dia merasa ketakutan terungkap punya istri lagi. Ya, yang keduanya memang mengincar harta istrinya. Nah, itu mungkin motif di awalnya kenapa pembunuhan ini terjadi. Tim menyingkap tabir sempat mewawancarai Joko. Kepada kami, Joko mengaku khilaf dan spontan melakukan perbuatannya itu saat cekcok di dalam mobil. Spontanitas, Mas, di perjalanan ribut. Di malam itu cekcoknya karena posisi mau arah Nakih. Awalnya dia minta ke Bandar Lampung, setelah sampai Baradatu dia minta ke Batu Raja. Joko juga membantah soal tuduhan telah menggunakan uang korban untuk menikah lagi dengan Nani Yulianti, istri ketiganya. Enggak, kalau uang itu enggak ada kaitannya cekcok itu, Mas. Cekcoknya karena Pak Joko kawin lagi? Enggak, Mas. Uang itu hasil pengembangan uang 300 itu, Mas. Duit itu kan bahkan untuk bayar DP rumah yang di Simpang 4 itu. Joko mengaku benar-benar menyesal telah menghabisi nyawa istri keduanya, Reni alias Tukini. Ia juga meminta maaf kepada keluarga korban. Pikiran saya, Allah, kok bisa terjadi kayak gini. Saya sering, Mas, cekcok sama dia, cuman nggak pernah istilahnya terjadi, paling ribut di mulut aja. Entah kok malam itu bisa saya muncak karena ditarik setirnya itu, saya udah nggak inget lagi, Mas. Kayak udah nggak sadar diri saya, Mas. Makanya saya sekarang tuh, ya Allah, kok bisa terjadi kayak gini. Saya juga sampai nggak habis pikir kenapa bisa terjadi kayak gini, Mas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya bisa diulang, saya akan menyayangi istri saya itu.
Untuk mendapatkan informasi tambahan, kami coba menemui Nani Yulianti, istri ketiga Joko. Saat kami temui, rumah Nani di Waikanan ternyata sudah kosong. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, rumah ini langsung ditinggal pergi oleh penghuninya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya kami bertemu dengan Nani Yulianti. Kepada kami, Nani mengaku tidak tahu apa-apa soal pembunuhan ini. Kalau pembunuhan ini saya sama sekali nggak tahu, dan Pak Joko emang tiap hari itu pergi kadang saya ikut itu, emang kita bisnisnya cari sapi, jadi kita sering keluar cari sapi. Kalau soal pembunuhan ini saya sama sekali tidak tahu. Pak Joko ini bilang nggak sih kalau dia punya istri? Saya tahu, tapi dia bilangnya cuman istri pertama. Kalau yang kedua ini saya nggak tahu. Saya kenalnya cuma istri pertamanya. Kalau yang istri yang ini, saya yang kedua ini, istri kedua, saya nggak pernah ketemu, sama sekali nggak pernah ketemu, dan saya tidak kenal. Tapi hubungannya gimana? Hubungannya kalau dari pengakuannya Pak Joko sih baik-baik aja. Maksudnya setuju nikah lagi gitu, Mbak? Nggak tahu kalau itu. Seperti apa peristiwa pembunuhan itu terjadi? Semuanya tergambar dalam proses rekonstruksi ini. Udah, Konomen sekarang masuk ke mobil sama Mbak Lesi untuk peragakan. Kamu sini. Bermula saat tersangka dan korban berangkat ke Bandar Lampung untuk mengambil uang hasil penjualan dengan menggunakan mobil pickup. Dalam perjalanan terjadi cekcok mulut. Korban berusaha merebut kemudi mobil. Jangan Bu, Bandar Lampung aja Bu. Bu, ini udah waktu temponya jatuh hari ini. Mobil pun berhenti. Keduanya turun. Dan tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan kayu yang ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban terjatuh dan tersangka kembali memukul korban. Setelah tewas, jasad korban diletakkan di bak mobil dan dibungkus terpal. Sampai akhirnya jasad korban dibuang ke dalam sumur. Untuk ancaman hukuman nanti tergantung dari penyidik, hasil dari penyidikannya seperti apa. Kalau misalnya pasal 338 nanti yang akan disandingkan, 338 KUH pidana, berarti nanti kita sandingkan dengan 338 KUH pidana. Tapi apabila nanti ada temuan di lapangan hasil penyelidikan mengarah ke pasal 340 ya di KUH pidana juga, yaitu tentang pembunuhan berencana, ya kemungkinan besar nanti tersangka bisa mendapatkan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Memiliki istri lebih dari satu memang perlu kesiapan mental. Kasus ini merupakan pelajaran bagi kita semua.